Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan laporan proyek akhir dari mata kuliah analisis dan desain sistem dengan nama proyek yaitu analisis dan perancangan pengembangan sistem informasi point of sale atau POS. Nah, dalam proyek akhir kami ini, kami menggunakan mitra yaitu Indomaret. Nah, Indomaret ini adalah salah satu jaringan retail yang terbesar di Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem iPOS atau Indomaret Point of Sale secara terintegrasi. Namun, operasional di cabang Bandar Lampung ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis yang menghambat efisiensi pelayanan. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis mendalam terhadap sistem berjalan dan merancang pengembangan sistem informasi yang lebih optimal melalui observasi lapangan dan identifikasi masalah secara sistematis. Nah, dari penelitian ini kami mendapatkan masalah utama yaitu antrian jam yang sibuk, selisih stok real time dan data itu kadang tidak sesuai serta ketergantungan stabilitas jaringan pusat. Dan metode yang kami dapatkan dari ini yaitu berupa observasi lapangan langsung dan identifikasi masalah menggunakan kerangka sistematis. Dengan target luaran berupa operasional yang lebih efektif, akurasi inventaris yang akan meningkat secara pesat, serta pengalaman belanja konsumen yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola operasional industri retail secara signifikan. Sistem point of sale atau POS kini berfungsi tidak hanya sebagai alat transaksi tetapi juga sebagai pusat manajemen, inventaris, dan pelaporan data real time. Pertama, implementasi iPOS. Indomaret menerapkan iPOS untuk mengintegrasikan ribuan gerai, termasuk cabang di Bandar Lampung. Kedua, tantangan lapangan. Antrian panjang, selisih data stok, dan kerentanan terhadap stabilitas jaringan internet. Ketiga, organisasi pengembangan. Diperlukan analisis mendalam untuk merancang sistem yang lebih responsif dan akurat. Selanjutnya yaitu penjelasan analisis sistem berjalan, yaitu Indomaret menggunakan sistem iPOS, Indomaret Point of Sale, berbasis client server, di mana data transaksi dari tiap kasir terinkronisasi ke server lokal toko, lalu diteruskan ke server pusat atau disebut distribution center. Inventory control, manajemen stok barang secara terpusat. Yang kedua, transaksi penjualan, pemindahan barcode, promo, dan validasi member. Ketiga, pelaporan keuangan, rekrutasi otomatis harian ke kantor pusat dan DC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes Hadi. Alur kerja sistem berjalan. Penerimaan barang, scan faktur dan fisik barang dari DC, lalu transaksi penjualan, hasil scan, hitung total dan pembayaran. Selanjutnya, pelaporan dan settlement, cocokkan kas dan sinkron ke server pusat. Ketiga tahap ini berjalan secara berurutan setiap hari operasional. Data dari setiap transaksi tersimpan di server lokal sebelum disinkronasikan ke distribusi center pada akhir shift. Memastikan ketersediaan laporan keuangan yang akurat dan secara rasional. 3 kendala utama operasional. Yang pertama ada bottleneck antrian. Pada jam sibuk, proses pembayaran manual oleh salah satu atau dua kasir menyebabkan antrian panjang. Resikonya, konsumen membatalkan pembelanjaan dan meninggalkan toko. Yang kedua ada selisih stok. Perbedaan antara stok fisik di rak dan stok di sistem terjadi akibat barang rusak atau hilang yang belum terinput. Akurasi inventaris real time menjadi terganggu. Ketergangguan jaringan. Pembayaran non-tunai, QRIS atau debit sering mengalami kegagalan atau delay saat koneksi internet dari penyedia layanan tidak stabil. Selanjutnya, Rahmat. Selanjutnya ada sistem requirement fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional, self-checkout atau mobile POS, memecah antrian pada jam sibuk dengan kasir mandiri berbasis tablet atau mobile.
Modul pelaporan waste atau loss, input barang rusak atau hilang secara real time agar stok selalu akurat tanpa keterlambatan. Penanganan offline, store and fork, deteksi status jaringan otomatis, dan antrian transaksi tertunda saat koneksi terputus. Kebutuhan non-fungsional, reliability, hasil lokal tetap beroperasi offline untuk transaksi tunai, sinkronasi otomatis saat online kembali, performance, waktu respon pemindaian dan kalkulasi belanja kurang dari 2 detik, akurasi, integritas data stok antara database lokal dan server. Pusat harus 100% akurat setelah sinkronasi akhir shift. Selanjutnya, Indomaret Smart Scan and Go. Untuk mengurangi antrian, diusulkan sistem self-checkout berbasis smartphone yang mendesentralisasikan proses hasil langsung ke tangan pelanggan. Paradigma belanja diubah secara fundamental. 1. Ambil barang, pelanggan memilih produk dari rak seperti biasa. 2. Scan sendiri. Pindai barcode dengan kamera smartphone secara mandiri. 3. Bayar digital. Pembayaran seamless via e-wallet, QRIS, atau kartu di aplikasi. 4. Keluar langsung. Validasi e-receipt QR kode di pintu keluar tanpa antrian. Selanjutnya dijelaskan oleh Ferdi. Arsitektur dan fitur aplikasi. Aplikasi pelanggan customer app. Pertama, store check-in, deteksi lokasi otomatis via GPS atau scan QR di pintu masuk. Itu nomor 2. Barcode scanner dan smart card, pindai produk dengan kamera HP, harga dan promo terhitung real time. 3. Seamless payment, Isaku, GoPay, OVO, ShopeePay, kartu debit atau QRIS langsung di aplikasi. 4. Integrasi Poinco dan e-receipt. Poin loyalitas ditambahkan otomatis, struk digital QR kode sebagai tiket keluar. Dashboard karyawan, store dashboard, live transaksi monitor, pantau pelanggan aktif yang sedang berbelanja dalam mode scan and go secara real time. Gate validator, sistem pemindai di pintu keluar untuk verifikasi e-receipt, indikator hijau sama dengan valid. Real time inventory alert, notifikasi otomatis kepada karyawan saat stok barang di rak perlu segera diisi ulang. Next. Dan ini adalah gambar contoh untuk di aplikasi web Scan Indomaret. Next. Flowchart sistem Smart Scan and Go. Pertama, persiapan pelanggan buka aplikasi, validasi lokasi, lalu belanja, scan barcode dengan kamera ditambahkan ke keranjang, lalu check out, pilih metode proses pembayaran dan e-receipt, lalu validasi keluar, tunjukkan QR ke scanner, verifikasi ke petugas. Dampak pada antrian fisik dieliminasi sepenuhnya bagi pengguna aplikasi. Dampak pada stok, database pusat memotong stok secara otomatis setiap transaksi berhasil. Lalu dampak pada karyawannya, beban kerja kasir berkurang, fokus beralih ke layanan dari pengelolaan rak. Baik, sekian presentasi proyek akhir dari kami. Apabila ada kesalahan kami meminta maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.